Yo, Baramu, bertemu lagi. Sehat selalu ya. Kali ini melanjutkan penempaan Iron Meteorite Dronino itu. Dalam kondisi sekarang ini sudah 16 kali dilipat dengan jumlah menghasilkan 16 lipatan itu menghasilkan 548 layer ya. Jadi kondisi yang sekarang ini jumlah lapisannya itu sudah 548 jadinya dengan 16 kali lipatan. Nah, di description saya di part 1, part 2, part 3 tentang Iron Meteorite Dronino itu sudah dijelaskan ya tentang lipatan dan layer atau lapisan. Jadi sekali lagi bahwa membedakan lipatan dan lapisan itu setidaknya kita harus tahu ya. Pada situasi atau kondisi penempaan dengan teknik Z pattern ini, jika diminta ribuan lipatan, sekali lagi ribuan lipatan, saya rasa itu mustahil terjadi. Tapi kalau lipatannya hanya 16 lipatan menghasilkan ribuan lapisan, itu sangat mungkin. Jika barometer, jadi Baramu harus bisa membedakan juga ya. Jika barometernya yang dimaksud keris dengan ribuan lipatan itu barometernya adalah penampakan pamor dan besi ya, yang nanti pada saat diwarang itu terlihat guratan-guratan pamor besi yang berlapis-lapis, itu dianggap ribuan lipatan. Saya rasa bukan itu ya, entah kalau punya teknik lain. Tapi kalau barometer yang dijadikan panduan ribuan lipatan itu lapisan besi pamor itu menurut saya adalah lapisan atau layer. Lipatannya tidak sampai ribuan gitu loh. Kalau layernya, lapisannya itu bisa sampai ribuan. Jadi banyaknya layer, ribuan layer itu dihasilkan dari banyaknya lipatan. Contoh di Dronino ini saja, ini 16 kali lipatan ya, itu sudah menghasilkan 548 layer. Nah, 548 ini yang mungkin dianggap sebagai lipatan ya, padahal itu lipatannya 16 kali. Jika nanti 548 lapisan ini disatukan dan dilipat lagi, ya jadi ribuan jadinya. Tinggal dikali saja, kalau misalkan 548 ini dilipat 3 lagi, jadi 19 lipatan, ya sudah 548 dikali 3 begitu. Sudah berapa ribu itu? 2000 lah, lebih lah ya. Artinya itu yang dimaksud lipatan dan lapisan. Lapisan terjadi karena adanya lipatan. Itu dulu, semoga dipahami. Ini cek baja untuk seloroknya Dronino ya. Tuh putus. Jadi baja. Jadi seloroknya dipersiapkan juga. Setelah
apa? Cek. Setelah dicek bajanya ya. Itu tadi untuk seloroknya. Nah, ini tahapan pemasangan selorok ya. Setelah lipatan W pattern terakhir ya. Sudah cukup. Karena sudah 548 lapisan dengan 16 lipatan ya. Jadi sudah waktunya dibuat selorok. Jadi kondisinya dibuat begini dulu, baru nanti dibelah dua, selorok dimasukkan di tengah-tengah. Ngewajen namanya ya Pak? Ya, ngewajin. Nah, udah cukup kalau diperbanyak lagi lipatannya, semakin banyak layernya, tapi nanti kontras hitamnya yang kurang. Jadi banyak yang bertanya juga nih, kalau misalkan ada ribuan lipatan bisa nggak? Saya rasa bisa. Hanya waktunya panjang. Bisa. Hanya ya itu. Ya. Nanti nggak ada hitamnya. Tapi ribuannya itu ditambah. Kalau nggak ngelawas misalkan, Kalau itu aja hitamnya kurang. hitamnya nanti tidak ada, jadi tinggal nikelnya saja. Putihnya semua. Nah, jadi ada anggapan bahwa kalau lipatannya semakin banyak itu jadi kelengan. Menurut saya bukan ya, malah bukan kelengan, tapi malah jadi putih. Karena apa? Titik didih nikel dan besi itu berbeda. Titik besinya habis. Ya, besi itu di titik didihnya di bawah nikel ya, di bawah nikel. Jadi pada saat penempaan pelipatan itu mijer namanya, menyatukan itu kan welding sistemnya. Jadi mencari kesamaan dua titik didih antara dua logam tersebut. Titik didihnya besi dan titik didihnya nikel itu dicari tengah-tengahnya ya, supaya bisa menyatu. Nah, kalau banyak dilipat sampai ribuan itu bisa terjadi, namun nanti besinya yang hilang karena proses tempa itu besinya hancur dengan ditempa dan dibakarnya itu besinya yang habis. Ya, putih nanti, ya gitu, putih, jadi bukan keleng tapi putih karena yang tersisa tinggal nikelnya. Ya kembali tadi, karena titik didih nikel itu kan tinggi, jadi tidak hancur dia dimakan api dan tidak terbuang pada saat ditempa. Jadi bukan keleng ya, sekali lagi ya, karena kami pernah mencoba. Itu keris yang ada di rumah dibuatkan sama bapak dulu, itu sampai tidak nyampe ribuan, tapi itu tidak nyampe ribuan lipatan, layernya mungkin sampai 5.000 10.000 layer, tapi lipatannya hanya ratusan kalau tidak salah. Itu pun sudah putih semua, putih, tidak ada hitamnya udah hancur dia, tersisa nikel. Nah, jadi begitu teman para baramu ya, yang bisa saya jelaskan sedikit, karena banyak yang bertanya kalau ribuan itu bisa apa enggak. Bisa sekali, ribuan lipatan lah ya. Sekali lagi ribuan lipatan, bukan ribuan layer ya. Bisa ya, tapi itu nanti kembali lagi tinggal nikelnya saja. Nah, itu sedikit tentang lipatan dan lapisan ya. Nah, ini sudah dipersiapkan, sebentar lagi akan dipecah jadi dua dan dimasukkan selorok atau baja. Seberapa penting baja sih Pak buat selorok tuh Pak? Kalau keris tidak dikasih selorok atau baja bagaimana Pak? Kan tidak ada unsur segitiga atau tiga macam, besi, baja, nikel, kan tidak ada. Mengurangi jadinya bisa ya. aja, tapi tidak ada, matanya tidak kelihatan. Mata bajanya. Karena dikatakan tosan haji ya, karena ada besi, baja, dan nikel ya. Jadi itu tidak dikurangi. Kalau secara teknis tadi kan sudah Bapak sampaikan bahwa kalau tidak diselorok ya di bagian pinggirnya nanti setelah jadi keris itu nggak ada hitamnya gitu loh. Apa itu matanya nggak kelihatan. Nggak kelihatan.
dari segi teknis juga baja itu memperkuat ya Bang? Ya, memperkuat. Ya, Memperkuat bilah ya, karena apa namanya, kodratnya baja itu memang kuat, bisa ditajamkan dan lebih ulet ya daripada ini besi dan nikel. Lebih kuat ya. Nah, itu pentingnya baja, karena dari zaman dulu pun digunakan baja juga sebagai selorok, makanya ada namanya ngewajen atau nyelorok. Nyelorok bahasa Jawanya. Ya begitu. Oke, saya akan memecah habis ini, dibelah dua untuk menyelipkan Dibagi dua. baja yang diselipkan di tengah-tengah saton itu ya. Nah ini bajanya nih. Tadi. Nah ini yang akan diselipkan dari Selipkan di dalam. Nah ini bajanya siapkan di tempat kayak begini, diselipkan di tengah-tengah nanti. Dia sebagai core ya, core itu hati tengah-tengah. Sedangkan saton besi dan nikel itu sebagai jaket pembungkusnya gitu, yang gini corak tadi. Oke, persiapan dulu. Nah ini seloroknya ya, memasukkan baja. Baja. Jadi dia posisinya ada di tengah-tengah udah. Ya. Nah ini setelah baja sudah posisi di tengah, ini dipijar atau disatukan nanti. Setelah itu baru pembentukan kodokan. Nah, gitu. Jadi ini tahap terakhir dari perlipatan ya. Sebelum masuk kodokan ya pengisian baja ini dulu. Jadi kembali ada 3 bagian ya. Ini yang nanti akan jadi sisi kanan keris, sisi kiri keris, tengah-tengahnya mata tajamnya nanti yang hitam itu ini seloroknya di tengah.
Ini namanya bakalan kodokan, seperti es krim. Krim. Ada katiknya, ada tangkai es krimnya. Nah, ini bakalan kodokan yang iron meteorite dronino bahan pamornya ya. Ini sudah tahap pemotongan ganja tadi, terus sekarang tahap pembuatan aksinya. Jadi bakalan kodokannya. Baru mulur. Ya, nanti baru diulur sesuai dengan panjang keris yang diinginkan. Oke. Sekarang tanggal 9 Agustus Selasa, tepat hari Selasa 2022. Pengolahan dronino iron meteorite dronino Rusia sudah ada tahap pembuatan kodokan ya. Ini sudah ganjenya ada, perancang ganjonya di bawahnya ganje, potong pakai ganjo. paksi sudah terbentuk, Sekarang tinggal mulur. mulur aja sesuai panjang Nah, keris yang akan dibuat. nah. Jadi ini sudah tinggal ngulur. Nah ini ganjenya udah diambil dari bagian bawah tadi. Jadi sudah dipotong dan dibentuk kasar ya, dibentuk kasar. bakalan Kayak lah, pedoman. sebagai pedoman. Ya, itulah prosesnya untuk hari ini. Setelah itu akan diistirahatkan dulu sampai nanti pembentukan bilah ya. Oke, para baramu sekalian, terima kasih atas atensinya. Demikianlah video episode pengolahan meteorit dronino Rusia kali ini. Sampai di sini dulu video pengolahannya. Saya harap para baramu sekalian sehat dan sukses selalu. Tetap dukung dan support Pandai Lokal dimanapun Anda berada, karena keberlangsungan pelestarian keris itu ada pada para pembangga keris milenial atau para baramu sekalian yang terus mensupport keberadaan Pandai Keris. Dengan adanya support terhadap Pandai Keris, maka keberlangsungan pelestarian keris atau Tosanaji khususnya keris itu akan terus berlanjut hingga anak cucu kita. Tetap semangat, tetap support Pandai Lokal, sehat selalu, murah rezeki, sukses, dan tetap barakan Cihang.